Sidang gugatan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso yang digelar pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru saja usai, pemirsa. Sejumlah poin permohonan diajukan kuasa hukum Jessica. Dan untuk selengkapnya, langsung kita berhubung dengan Marsyalina Gita. Kita poin apa saja yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso? Ada sekitar 20 poin gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso kepada Hakim Tunggal Iwayanarta dan juga tim kuasa hukum dari Polda Metro Jaya. Sebagai informasi, ada 3 tergugat dalam kasus pra-peradilan kali ini, yakni Polda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan Polsek Metro Tanah Abang. Dan terkait dengan beberapa poin yang tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum Jessica, sekali lagi menyatakan bahwa keberatan terkait dengan penetapan tersangka Jessica Wongso atas kasus pembunuhan Iwayan Mirna. Tidak hanya penetapan tersangka saja, namun juga terkait dengan pencekalan nama Jessica sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Metro Tanah Abang. Tidak hanya itu, penahanan Jessica Wongso ini juga menjadi salah satu hal yang dituntut dan juga digugat dari pihak tim kuasa hukum Jessica Wongso. Dan berikut sama-sama kita dengarkan seperti apa tadi sidang permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso. Imigrasi untuk pencekalan Jessica Kumala Wongso selama 6 bulan ke depan. Padahal pemohon pra-peradilan seharusnya masih sebagai saksi bahwa sebagai saksi kalau kewenangan termohon pra-peradilan semakin menjadi sehingga menyalahgunakan kewenangannya. 12. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2016 pemohon pra-peradilan ditetapkan sebagai tersangka pasal 340 KUHP pasal 338 KUHP dan langsung dikeluarkan surat perintah penangkapan. Pengajuan permohonan pra-peradilan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso ini juga berkaitan dengan pernyataan dari Yudi Wibowo yang merasa tertantang atas pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini Kabid Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal. Karena pada sebelumnya sebenarnya tim kuasa hukum Jessica Wongso tidak ingin melakukan pra-peradilan. Namun pada saat dilakukan atau ada beberapa hal yang dilakukan bersama dengan pihak dari Polda Metro Jaya menyatakan jika ternyata tim kuasa hukum merasa bahwa Jessica ini tidak bersalah, maka dimajukan saja ke pra-peradilan. Nah, hal inilah juga yang menjadi salah satu landasan mengapa akhirnya tim kuasa hukum Jessica Wongso mengajukan pra-peradilan dengan mengumpulkan ada beberapa poin-poin dan juga bukti. Karena sampai saat ini dari pihak kuasa hukum menyatakan bahwa pihak kepolisian masih belum memberikan bukti-bukti secara kuat. Apakah benar sebenarnya Jessica yang menaruh sianida di dalam kopi Iwayan Mirna yang menyebabkan tewasnya Iwayan Mirna? Karena sampai saat ini masih belum bisa dibuktikan. Polisi sempat memberikan statementnya terkait dengan bukti-bukti yang dimiliki. Yang pertama adalah CCTV. Namun disanggah lagi oleh pihak dari tim kuasa hukum bahwa dari CCTV itu dari pihak kepolisian tidak menjelaskan apakah Jessica yang menaruh sianida di dalam kopi tersebut. Dan itu adalah hal-hal yang menjadi landasan utama mengapa akhirnya tim kuasa hukum memajukan kasus ini ke dalam pra-peradilan. Namun pada saat tadi sidang pra-peradilan berlangsung, dari pihak tim kuasa hukum Polda Metro Jaya belum memberikan jawaban atas gugatan dari kuasa hukum Jessica Wongso. Dan hal ini masih akan dilanjutkan esok hari, akan ada jawaban dari pihak tim kuasa hukum Polda Metro Jaya, baik itu secara lisan ataupun tertulis. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Marsyalina Gita. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 122 kepala keluarga warga relokasi RW 05 Kalijodo Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara telah terdaftar dan menerima kunci unit rumah susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa pagi. Dari 122 kepala keluarga, saat ini baru 7 kepala keluarga Kalijodo yang telah menghuni unit-unit yang disediakan bagi warga relokasi Kalijodo. Sedangkan sisanya baru meletakkan barang-barang di unit masing-masing. Berdasarkan informasi asisten pemerintahan Wali Kota Jakarta Utara Rusdianto, rumah susun Marunda akan menampung 202 kepala keluarga warga relokasi Kalijodo. Rumah susun Marunda juga telah siap menerima siswa-siswi pindahan sekolahan, mulai dari PAUD,
SD, SMP, SMA, dan SMK. Metro Jaya menyatakan siap untuk menghadapi sidang pra-peradilan atas gugatan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kepolisian yakin langkahnya dalam menetapkan Jessica sebagai tersangka sudah sesuai SOP dan KUHAP. Satu hari menjelang sidang pra-peradilan atas gugatan yang dilayangkan oleh Yudi Wibowo, kuasa hukum Jessica Wongso, Polda Metro Jaya menyatakan sudah siap dan telah mematangkan materi pembelaan gugatan. Penyidik Polda Metro Jaya akan didampingi oleh Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan ini. Kuasa hukum Jessica Wongso menggugat Polda Metro Jaya terkait upaya penangkapan paksa dan penetapan Jessica sebagai tersangka atas kematian Mirna. Sementara terkait perkembangan berkas perkara penyidikan atas tersangka Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin masih diteliti dan dipelajari oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Berkas telah diserahkan pada tanggal 18 Februari pekan lalu. Diteliti, lagi dianalisa, diteliti, dipelajari oleh teman-teman Jaksa Penuntut Umum. Nanti kalau misalnya belum, nanti kalau secara resmi dikembalikan, namanya P19, belum lengkap. Dikembalikan kepada penyidik dengan catatan ada petunjuk A, B, C, D, Z, nah gitu ya. Dan kita akan penuhi, kita balikin lagi. Bisa juga balik lagi sini, P19 lagi, sampai dengan tidak balik-balik P21. Nanti setelah P21, kita akan tahap 2, menyerahkan berkas perkara, tersangka, barang bukti ke jaksa. Belum, P19 atau P21 belum, masih di JP. Pemirsa, Pengadilan Jakarta Pusat akan menggelar sidang pra-peradilan penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso. Polda Metro Jaya mengaku siap menghadapi sidang tersebut. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Priscila Dahuan dan juru kamera dari Mapolda Metro Jaya. Iya, Priscila, apa saja yang menjadi gugatan dari Jessica Kumala Wongso untuk Polda Metro Jaya dalam pra-peradilan? Iya, Carlos, benar sekali. Yang menjadi poin penting dalam gugatan sidang pra-peradilan Jessica Kumala Wongso pada esok hari ada 2 poin, yakni yang pertama Jessica akan menggugat mengenai penetapannya sebagai tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier beberapa waktu lalu. Kemudian pada poin kedua, Jessica juga akan menggugat penahanannya sebagai tersangka karena dinilai tidak berdasarkan dengan BAP. Dan seperti diketahui memang sebenarnya berkas perkara Jessica Kumala Wongso ini sudah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya menjadi ke Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan memang pengalihan berkas ini sudah dilakukan pada 19 Februari kemarin, di mana dalam 7 hari ke depan Kejati juga akan terus memeriksa berkas-berkas penahanan ini yang menyangkut dua poin, yakni berkas formil, di mana nantinya Kejati akan memeriksa mengenai tata cara atau prosedur penyidikan serta kelengkapan surat perintah penyidikan serta berita acara. Kemudian terkait kelengkapan berkas material, yakni juga Kejati akan memeriksa unsur-unsur pendukung seperti penetapan tersangka, juga pendukung alat-alat bukti sesuai dengan pasal yang ada. Dan memang meskipun kasus ini, berkas ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, namun sidang pra-peradilan besok akan tetap akan dilaksanakan karena tidak mempengaruhi proses pelimpahan berkas. Dan memang Polda Metro Jaya juga menyatakan kesiapannya untuk menghadiri sidang pra-peradilan besok yang akan dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, dan akan diadakan pada pukul 9 pagi. Dan nantinya dari Polda Metro Jaya sendiri juga akan diwakili oleh tim Biro Hukum yang juga akan hadir dalam sidang esok hari. Carlos. Lalu seberapa besar kesiapan dan keyakinan dari Polda Metro Jaya untuk kemudian memenangkan gugatan dari Jessica ini? Ya, untuk lebih jelasnya kita akan langsung mendengarkan SOT atau pernyataan dari Kepala Bidang Humas Muhammad Iqbal. Nanti
ini saja, apa namanya, kita akan paparkan di sana. Kan hakim pra peradilan akan mengecek, mempelajari, dan nanti besok akan sidang. Itu aja. Ya, sejak awal saya katakan bahwa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ini sudah sangat yakin bahwa seluruh upaya paksa kepolisian dalam kasus ini sudah sesuai SOP. Ya, ditetapkan tersangka minimal 2 alat bukti sudah sangat cukup, bahkan lebih, kan? Itu kan sudah diatur dalam KUHP. Terus juga dilakukan penahanan juga sudah sesuai SOP, ya, untuk tidak mempersulit penyidikan, ya, tidak melarikan diri dan lain sebagainya sudah juga. Kita hadapi. Dan tentunya kita juga akan terus menunggu persidangan esok hari yang tentunya akan dihadiri oleh kedua belah pihak, baik dari pihak pelapor yang Jessica Kumala Wongso, juga pihak terlapor yang dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Pemirsa, pelecehan seksual kembali terjadi di fasilitas umum, dan kali ini pelecehan seksual terjadi di jembatan penyeberangan Dukuh Atas Sudirman, Jakarta Pusat. Pelaku telah ditangkap dan diamankan di Polsek Menteng, Jakarta Pusat. AS usia 24 tahun, karyawati yang bekerja di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, kaget saat ia diperlakukan tak sopan oleh orang yang tak ia kenal di jembatan penyeberangan. Ia pun langsung berteriak dan meminta tolong warga sekitarnya. Pelaku langsung ditangkap massa dan dibawa ke pos poli terdekat. Ya, jadi tadi pagi sekitar pukul 09.00 pagi hari di daerah ada arah jembatan ke Jalan Jenderal Sudirman, ada seorang wanita ya AT yang saat itu melintas di daerah situ area jembatan. Kemudian ada seorang laki-laki AG, dia berdiri di situ dan dia melakukan tindakan pelecehan ya. Atas kejadian ini, pelaku yang diketahui sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan ditahan di sel Polsek Menteng, Jakarta Pusat untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, 2 pemuda pelaku pembobolan mesin anjungan tunai mandiri ATM di wilayah Banyumas, Jawa Tengah dibekuk aparat kepolisian. Keduanya tak berkutik saat pergok salah seorang warga dan kemudian ditangkap polisi ketika tengah melakukan aksinya pada dini hari. Aksi kejahatan pembobolan mesin anjungan tunai mandiri ATM terjadi di Jalan Suparjo Rustam Sukoraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada dini hari. Namun aksi itu diketahui salah seorang warga yang segera menginformasikan kepada polisi sehingga kedua pelaku dapat disergap pada saat beraksi. Kedua pelaku, yakni berinisial AWP berusia 23 tahun dan SO berusia 24 tahun, keduanya warga Cilongok, Banyumas, beraksi di sebuah mesin ATM yang terletak di halaman kampus swasta di kota Purwokerto. Pemilihan lokasi ATM dikarenakan kondisi di sekitar mesin ATM pada malam hari tergolong sepi. Diduga dalam aksi membobol mesin ATM, kedua pelaku tergolong amatir. Hal ini berdasarkan dari peralatan yang digunakan dan cara mereka beraksi. Meski sempat merusak mesin ATM, namun pelaku belum berhasil mengambil uang dari ATM tersebut. Kapolsek Sokaraja AKP Pujono mengatakan kedua pelaku kemungkinan baru pertama kali melakukan aksi pembobolan mesin ATM. Kendati demikian, keduanya diketahui merupakan residivis pelaku pencurian. Penangkapan tadi malam ketika tersangka melakukan aksinya, sesaat setelah berhasil membuka salah satu box yang di atas, bukan box uangnya, kemudian diketahui oleh salah satu warga kami. Kedua pelaku kini harus menjalani hukuman di balik jeruji besi. Polisi kini tengah mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kejahatan serupa yang pernah terjadi di wilayah Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Tim jajaran Satreskrim Polres Lumajang, Jawa Timur membekuk 2 dari 4 pelaku pencuri hewan ternak disertai kekerasan. Akibat melawan petugas, salah satu dari 2 orang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi.
Inilah tersangka RD, 29 tahun, dan RL, 27 tahun, warga Tempe yang merupakan dua dari 4 pelaku pencurian hewan ternak yang disertai kekerasan. Kakinya pincang akibat ditembak polisi saat melawan petugas saat hendak ditangkap. Dalam aksinya, pelaku bersama 2 rekannya yang sudah terlebih dahulu ditahan terkenal sangat sadis dan dengan tega melukai korbannya jika melawan. Selain menggunakan senjata celurit, komplotan pencuri hewan ternak ini juga membawa bondet atau bom ikan. Beruntung polisi berhasil menangkap pelaku usai mencuri hewan sapi milik Segit yang hendak dijual. Menurut pengakuan pelaku, pencurian kali ini merupakan yang ke-18 kalinya. Karena melawan, kemudian kita lumpuhkan untuk dapat kita amankan. Yang diamankan sekarang pun? Yang diamankan kita ada sapi, 2 ekor sapi, kemudian ada sepeda motor dan beberapa bukti yang lainnya. Kita cetak ada kurang lebih 18 TKP para pelaku-pelaku yang melakukan kegiatannya, isinya itu. Kemudian kita masih komunikasi semua dari polsek-polsek yang ada. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 2 ekor sapi, sejumlah senjata tajam jenis celurit, bubuk mesiu, dan sebuah sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku langsung dijebloskan ke dalam tahanan. Pelaku dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan. Kumpulkan ada beberapa poin-poin dan juga bukti. Karena sampai saat ini dari pihak kuasa hukum menyatakan bahwa pihak kepolisian masih belum memberikan bukti-bukti secara kuat. Apakah benar sebenarnya Jessica yang menaruh sianida di dalam kopi Iwayan Mirna yang menyebabkan tewasnya Iwayan Mirna? Karena sampai saat ini masih belum bisa dibuktikan. Polisi sempat memberikan statementnya terkait dengan bukti-bukti yang dimiliki. Yang pertama adalah CCTV. Namun disanggah lagi oleh pihak dari tim kuasa hukum bahwa dari CCTV itu dari pihak kepolisian tidak menjelaskan apakah Jessica yang menaruh sianida di dalam kopi tersebut. Dan itu adalah hal-hal yang menjadi landasan utama mengapa akhirnya tim kuasa hukum memajukan kasus ini ke dalam pra-peradilan. Namun pada saat tadi sidang pra-peradilan berlangsung, dari pihak tim kuasa hukum Polda Metro Jaya belum memberikan jawaban atas gugatan dari kuasa hukum Jessica Wongso, dan hal ini masih akan dilanjutkan esok hari. Akan ada jawaban dari pihak tim kuasa hukum Polda Metro Jaya, baik itu secara lisan ataupun tertulis. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Marshalina Gita. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 122 kepala keluarga warga relokasi RW 05 Kalijodo Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara telah terdaftar dan menerima kunci unit rumah susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa pagi. Dari 122 kepala keluarga, saat ini baru 7 kepala keluarga Kalijodo yang telah menghuni unit-unit yang disediakan bagi warga relokasi Kalijodo. Sedangkan sisanya baru meletakkan barang-barang di unit masing-masing. Berdasarkan informasi asisten pemerintahan Wali Kota Jakarta Utara Rusdianto, rumah susun Marunda akan menampung 202 kepala keluarga warga relokasi Kalijodo. Rumah susun Marunda juga telah siap menerima siswa-siswi pindahan sekolahan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Metro Jaya menyatakan siap untuk menghadapi sidang pra-peradilan atas gugatan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kepolisian yakin langkahnya dalam menetapkan Jessica sebagai tersangka sudah sesuai SOP dan KUHP. 1 hari menjelang sidang pra-peradilan atas gugatan yang dilayangkan oleh Yudi Wibowo, kuasa hukum Jessica Wongso, Polda Metro Jaya menyatakan sudah siap dan telah mematangkan materi pembelaan gugatan. Penyidik Polda Metro Jaya akan didampingi oleh Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan ini. Kuasa hukum Jessica Wongso menggugat Polda Metro Jaya terkait upaya penangkapan paksa dan penetapan Jessica sebagai tersangka atas kematian Mirna.
Sementara terkait perkembangan berkas perkara penyidikan atas tersangka Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin masih diteliti dan dipelajari oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Berkas telah diserahkan pada tanggal 18 Februari pekan lalu. Ini teliti, lagi dianalisa, diteliti, dipelajari oleh teman-teman Jaksa Penuntut Umum. Nanti kalau misalnya belum, nanti kalau secara resmi dikembalikan, namanya P19, belum lengkap. Dikembalikan kepada penyidik dengan catatan ada petunjuk A, B, C, D, Z, nah gitu ya. Dan kita akan penuhi, kita balikin lagi. Bisa juga balik lagi sini, P19 lagi, sampai dengan tidak balik-balik P21. Nanti setelah P21, kita akan tahap 2, menyerahkan berkas perkara, tersangka, barang bukti ke jaksa. Belum, P19 atau P21 belum, masih di JP. Pemirsa, Pengadilan Jakarta Pusat akan menggelar sidang pra-peradilan penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso. Polda Metro Jaya mengaku siap menghadapi sidang tersebut. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Priscila Dahuan dan juru kamera dari Mapolda Metro Jaya. Iya, Priscila, apa saja yang menjadi gugatan dari Jessica Kumala Wongso untuk Polda Metro Jaya dalam pra-peradilan? Iya, Carlos, benar sekali. Yang menjadi poin penting dalam gugatan sidang pra-peradilan Jessica Kumala Wongso pada esok hari ada 2 poin, yakni yang pertama Jessica akan menggugat mengenai penetapannya sebagai tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier beberapa waktu lalu. Kemudian pada poin kedua, Jessica juga akan menggugat penahanannya sebagai tersangka karena dinilai tidak berdasarkan dengan BAP. Dan seperti diketahui memang sebenarnya berkas perkara Jessica Kumala Wongso ini sudah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya menjadi ke Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan memang pengalihan berkas ini sudah dilakukan pada 19 Februari kemarin, di mana dalam 7 hari ke depan Kejati juga akan terus memeriksa berkas-berkas penahanan ini yang menyangkut dua poin, yakni berkas formil, di mana nantinya Kejati akan memeriksa mengenai tata cara atau prosedur penyidikan serta kelengkapan surat perintah penyidikan serta berita acara. Kemudian terkait kelengkapan berkas material, yakni juga Kejati akan memeriksa unsur-unsur pendukung seperti penetapan tersangka, juga pendukung alat-alat bukti. Ya, jadi tadi pagi sekitar pukul 09.00 pagi hari di daerah ada arah jembatan ke Jalan Jenderal Sudirman, ada seorang wanita ya AT yang saat itu melintas di daerah situ area jembatan. Kemudian ada seorang laki-laki AG, dia berdiri di situ dan dia melakukan tindakan pelecehan ya. Atas kejadian ini, pelaku yang diketahui sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan ditahan di sel Polsek Menteng, Jakarta Pusat untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, 2 pemuda pelaku pembobolan mesin anjungan tunai mandiri ATM di wilayah Banyumas, Jawa Tengah dibekuk aparat kepolisian. Keduanya tak berkutik saat pergok salah seorang warga dan kemudian ditangkap polisi ketika tengah melakukan aksinya pada dini hari. Aksi kejahatan pembobolan mesin anjungan tunai mandiri ATM terjadi di Jalan Suparjo Rustam Sukoraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada dini hari. Namun aksi itu diketahui salah seorang warga yang segera menginformasikan kepada polisi sehingga kedua pelaku dapat disergap pada saat beraksi. Kedua pelaku, yakni berinisial AWP berusia 23 tahun dan SO berusia 24 tahun, keduanya warga Cilongok, Banyumas, beraksi di sebuah mesin ATM yang terletak di halaman kampus swasta di kota Purwokerto. Pemilihan lokasi ATM dikarenakan kondisi di sekitar mesin ATM pada malam hari tergolong sepi. Diduga dalam aksi membobol mesin ATM, kedua pelaku tergolong amatir. Hal ini berdasarkan dari peralatan yang digunakan dan cara mereka beraksi. Meski sempat merusak mesin ATM, namun pelaku belum berhasil mengambil uang dari ATM tersebut.
Kapolsek Sukaraja AKP Pujono mengatakan kedua pelaku kemungkinan baru pertama kali melakukan aksi pembobolan mesin ATM. Kendati demikian, keduanya diketahui merupakan residivis pelaku pencurian. Penangkapan tadi malam ketika tersangka melakukan aksinya, sesaat setelah berhasil membuka salah satu box yang di atas, bukan box uangnya, kemudian diketahui oleh salah satu warga kami. Kedua pelaku kini harus menjalani hukuman di balik jeruji besi. Polisi kini tengah mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kejahatan serupa yang pernah terjadi di wilayah Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Dan gugatan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso yang digelar pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru saja usai, pemirsa. Sejumlah poin permohonan diajukan kuasa hukum Jessica. Dan untuk selengkapnya, langsung kita berhubung dengan Marshalina Gita. Kita poin apa saja yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso? Ada sekitar 20 poin gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso kepada Hakim Tunggal Iwayanarta dan juga tim kuasa hukum dari Polda Metro Jaya. Sebagai informasi, ada 3 tergugat dalam kasus pra-peradilan kali ini, yakni Polda Metro Jaya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan Polsek Metro Tanah Abang. Dan terkait dengan beberapa poin yang tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum Jessica, sekali lagi menyatakan bahwa keberatan terkait dengan penetapan tersangka Jessica Wongso atas kasus pembunuhan Iwayan Mirna. Tidak hanya penetapan tersangka saja, namun juga terkait dengan pencekalan nama Jessica sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Metro Tanah Abang. Tidak hanya itu, penahanan Jessica Wongso ini juga menjadi salah satu hal yang dituntut dan juga digugat dari pihak tim kuasa hukum Jessica Wongso. Dan berikut sama-sama kita dengarkan seperti apa tadi sidang permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso. Imigrasi untuk pencekalan Jessica Kumala Wongso selama 6 bulan ke depan. Padahal pemohon pra-peradilan seharusnya masih sebagai saksi bahwa sebagai saksi kalau kesewenang-wenangan termohon pra-peradilan semakin menjadi sehingga menyalahgunakan kewenangannya. 12. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2016 pemohon pra-peradilan ditetapkan sebagai tersangka pasal 340 KUHP pasal 338 KUHP dan langsung dikeluarkan surat perintah penangkapan. Pengajuan permohonan pra-peradilan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso ini juga berkaitan dengan pernyataan dari Yudi Wibowo yang merasa tertantang atas pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini Kabid Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal. Karena pada sebelumnya sebenarnya tim kuasa hukum Jessica Wongso tidak ingin melakukan pra-peradilan. Namun pada saat dilakukan atau ada beberapa hal yang dilakukan bersama dengan pihak dari Polda Metro Jaya menyatakan jika ternyata tim kuasa hukum merasa bahwa Jessica ini tidak bersalah, maka dimajukan saja ke pra-peradilan. Nah, hal inilah juga yang menjadi salah satu landasan mengapa akhirnya tim kuasa hukum Jessica Wongso mengajukan pra-peradilan dengan sesuai dengan pasal yang ada. Dan memang meskipun kasus ini, berkas ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, namun sidang pra-peradilan besok akan tetap akan dilaksanakan karena tidak mempengaruhi proses pelimpahan berkas. Dan memang Polda Metro Jaya juga menyatakan kesiapannya untuk menghadiri sidang pra-peradilan besok yang akan dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dan akan diadakan pada pukul 9 pagi. Dan nantinya dari Polda Metro Jaya sendiri juga akan diwakili oleh tim Biro Hukum yang juga akan hadir dalam sidang esok hari. Carlos. Lalu seberapa besar kesiapan dan keyakinan dari Polda Metro Jaya untuk kemudian memenangkan gugatan dari Jessica ini? Ya, untuk lebih jelasnya kita akan langsung mendengarkan SOT atau pernyataan dari Kepala Bidang Humas Muhammad Iqbal. Nanti ini saja, kita akan paparkan di sana. Kan
hakim pra peradilan akan mengecek, mempelajari, dan nanti besok akan sidang. Itu aja. Ya, sejak awal saya katakan bahwa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ini sudah sangat yakin bahwa seluruh upaya paksa kepolisian dalam kasus ini sudah sesuai SOP. Ya, ditetapkan tersangka minimal 2 alat bukti sudah sangat cukup, bahkan lebih, kan? Itu kan sudah diatur dalam KUHP. Terus juga dilakukan penahanan juga sudah sesuai SOP, ya, untuk tidak mempersulit penyidikan, ya, tidak melarikan diri dan lain sebagainya sudah juga. Kita hadapi. Dan tentunya kita juga akan terus menunggu persidangan esok hari yang tentunya akan dihadiri oleh kedua belah pihak, baik dari pihak pelapor yang Jessica Kumala Wongso, juga pihak terlapor yang dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Pemirsa, pelecehan seksual kembali terjadi di fasilitas umum, dan kali ini pelecehan seksual terjadi di jembatan penyeberangan Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat. Pelaku telah ditangkap dan diamankan di Polsek Menteng, Jakarta Pusat. AS usia 24 tahun, karyawati yang bekerja di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, kaget saat ia diperlakukan tak sopan oleh orang yang tak ia kenal di jembatan penyeberangan. Ia pun langsung berteriak dan meminta tolong warga sekitarnya. Pelaku langsung ditangkap massa dan dibawa ke pos poli terdekat.